Ya, jadi untuk notasi faktorial, ya mungkin pernah lihat ini dulu waktu PAUD dulu ya, bukan PAUD, SMA atau SMK. Notasi faktorial. Faktorial itu simbolnya tanda seru. Ya. Jadi kalau misalnya 5 faktorial berarti 5. Kemudian ada tanda serunya seperti ini. Ya, berarti ini 5 faktorial. Jadi faktorial ini adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n. Ya. Nah, maksudnya di sini kalau ini tadi 5 faktorial, kalau kita mau hitung berapa nilainya 5 faktorial, itu tinggal dikalikan saja, mulai dari 5 dikali di bawahnya 5 ya 4 ya, kemudian di bawahnya 4 3 lagi nih. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, jangan dikali 0 ya, kalau dikali 0 itu 0 hasilnya. Jadi inilah 5 faktorial, jadi tinggal dikalikan nanti ya, jadi tinggal dikalikan, itulah hasil dari 5 faktorial. Jadi untuk rumus faktorial itu sendiri, untuk setiap bilangan asli n didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya, dikali n kurang 2 dikali n kurang 1 dikali n. Tapi untuk rumus faktorialnya nanti bisa dilihat di sini ya. Lambang notasi atau n faktorial dibaca n faktorial untuk n lebih besar daripada 2 ya. Jadi kalau ini dia kali dari 1 ya, kalau di sini yang di bawah dikali dari ini 5. Jadi sebetulnya bisa ya, kita mulai dari 1 bisa, kita mulai dari 5 juga bisa. Tapi kalau mau lebih mudah itu biasanya diusahakan ini saja langsung. Misalnya 6 faktorial mulai dari 6 kali 5 kali 4 ya. Dimulai dari yang akhirnya di. Kemudian untuk faktorial itu sendiri, jadi ini 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1 faktorial, itu nilainya 1 ya, 0 faktorial itu 1, 1 faktorial juga 1. Kemudian 2 faktorial itu 2 kali 1 ya, berarti 2 ya, 2 faktorial. Jadi kalau 4 faktorial ya, jadi sama seperti tadi, kalau 4 faktorial itu berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, tinggal dikalikan ini, berarti 4 kali 3 12 ya, 12 dikali 2 harusnya 24 di sini ya, jadi 24 di sini ya. 4 kali 3 12 dikali 2 berarti 24 ya. Jadi di sini 24 bukan 12. Jadi kalau untuk n faktorial berarti n dikali n dikurang 1 ya, dikali n kurang 2 dikali dan seterusnya, atau dapat ditulis. Jadi ini untuk rumus faktorialnya ini ya. Rumus umum faktorial itu n faktorial itu sama saja dengan n dikali dengan dalam kurung n dikurang 1 faktorial ya. Jadi kalau misalnya di sini 5 faktorial kita cari ya, jadi kalau 5 faktorial ya, itu sama saja dengan ini kan n-nya 5 di sini, berarti 5 dikali ya 5 dikurang 1 berarti ya 5 kurang 1 faktorial ya. Jadi kalau 5 faktorial yang kita mau cari itu sama saja dengan 5 dikali dengan 5 kurang 1 kan 4 faktorial ya. Jadi seperti itu rumus umum dari faktorial. Ya, oke. Jadi kalau misalnya 100 faktorial, misalnya ada 100 faktorial, ya itu pasti sama saja dengan 100 dikali 99 faktorial ya, dan seterusnya. Nanti kita coba selesaikan di contoh soalnya ya.
Ya. Jadi kalau misalnya ini tadi 5 faktorial, 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial kan sudah ada di sini 24. Berarti langsung saja di sini 5 dikali 24. Ya, 5 kali 24 itu 120. Ya. Jadi bisa langsung di sini kalau misalnya 5 faktorial 5 dikali 4 faktorial tadi ini dapat 24. Ya, berarti 120. Iya. Bisa juga diuji dikali ini. Ya, pasti jawabannya sama ya 120. Ini 5 kali 4 kan 20 ya, 5 kali 4 20. Kemudian 20 dikali 3 itu 60, 60 kali 2 120 ya. Jadi sama ya hasilnya. Oke, itu tadi tentang faktorial. Coba kita selesaikan ini. Misalnya yang pertama 6 faktorial. Hitung nilai dari satu ini 6 faktorial, 2 3 faktorial kali 2 faktorial, yang ketiga 7 faktorial dibagi 4 faktorial, yang keempat 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial, 5 ini 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 6 faktorial. Ya, coba kita latihan ini. Menyelesaikan perhitungan faktorial. Kalau 6 faktorial berapa di sini? Ada yang tahu 6 faktorial? 6 kali 120, Pak. 6 kali 120. Ya, jadi kalau 6 faktorial langsung saya tulis di sini. Oh, ini misalnya. Yang pertama 6 faktorial. Nah, langsung jadi karena tadi kan ada 5 ya, 5 faktorial, atau bisa juga 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Atau bisa juga 6 dikali 5 faktorial, ya 5 faktorial. Tadi kan 5 faktorial sudah dapat 120, berarti 6 kali 120. Oke, berapa ini 6 kali 120? 72 ya, 720. 720 ini berarti 720 ya. Iya. Selanjutnya yang kedua. Pak, dari mana dapat 120? Oh ya, ini tadi. Ini dari sini. Bisa juga kalau mau dihitung manual sama aja. Ini 120 tadi itu 5 faktorial ini. Iya, 5 faktorial. Jadi saya langsung tulis di sini 6 dikali 5 faktorial. Ya, kan dari rumusnya tadi n faktorial sama dengan ya, bisa juga aja kalau misalnya mau dihitung manual bisa 6 kali 5 dulu. 6 kali 5 30 baru dikali 4. Ya, berapa itu? Ya, kalian 120 ya 120 kemudian kali 3 ya berarti 360 dikali 2 720, sama jawabannya ya. Ya, bisa juga seperti ini, bisa juga langsung dikali ini. Ya, pasti sama jawabannya. Oke, yang kedua ini 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kalau seperti ini bisa langsung ini dikalikan ini. 3 kalau 3 faktorial itu kan sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Ya, ini tadi 3 faktorial ini dikali 2 faktorial itu 2 dikali 1 ya, tinggal dihitung saja ini berapa. 3 kali 2 kan 6 ya. Nah, ini 3 kali 2 kali 1 6. Kemudian ini dikali 2 kali 1 2. Nah, berarti 6 kali 2 12. Ya, kemudian yang ketiga ya, kalau ini gampang tinggal dikalikan saja. Yang ketiga ini 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Ya, 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Kalau ini ada cara cepatnya ini. Ya, cara cepatnya itu dikerja cepat. Ya. Ini kalau mau kalau kita pakai cara panjang ya, kan harus 7 dikali 6 kali 5 4 3 2 1 dibagi 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Tapi ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah lihat pembaginya dulu. Ini pembaginya, ini kan dibagi 4. Ya. 4 berarti 4 faktorial. Ini saya ajarkan secara cepatnya langsung ya.
Kalau cara panjangnya harus dulu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dihitung hasilnya. Kemudian 4 lagi, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dihitung hasilnya, kemudian setelah itu dibagi. Tapi itu panjang ya. Nah, kalau ini pakai saya cara cepat. Jadi cara cepatnya lihat yang di bawah ini kan 4 faktorial. Kemudian yang di atas ini 7 faktorial berarti ini kita mau dari 7 dikali 6 ya, dikali 5 dikali ya, langsung di sini 4 ya, langsung di sini 4 faktorial ya. Kalau bingung ini kan sebetulnya kalau kita lanjutkan ini 4 kali 3 kali 2 dikali 1 kan seperti itu ya. Ini kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama saja dengan 4 faktorial ya. Nah, berarti bisa saya sederhanakan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 ya, dikali 4 faktorial. Kenapa saya jadikan 4 faktorial di sini? Karena di sini 4 faktorial di bawah, jadi tinggal dimatikan saja ya. Nah, ini kan 4 faktorial dengan 4 faktorial bisa tewas nanti. Nah, seandainya di bawah di sini 5 atau 6 faktorial, berarti kalau misalnya 5 faktorial sampai di sini saja 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial ya, jadi langsung habis 5-nya. Nah, jadi ini kan tinggal dicoret ini. Nah, ini tinggal dicoret ini. Ya, jadi tinggal 7 dikali 6 dikali 5 ya, jadi gampang nanti. Nah, 7 kali 6 42 nih ya. Berarti sisa 7 kali 6 42 kali 5 42 bagi 2 21, berarti 210 ya. Nah, berarti 210 ya. Kalau tidak percaya bisa hitung ini di atas ini berapa, 4 faktorial juga bisa. Kemudian langsung dibagi, pasti sama hasilnya ya. Nah, ini kalau mau nanti di perhitungannya pakai cara cepat saja. Ini pakai cara cepat saja ya. Oke, kemudian yang keempat, atau ada mungkin yang tidak mau ditanyakan sampai di sini, ada yang kurang dimengerti sebelum saya lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin. Jadi ini faktorial ini sebetulnya ini mudah, jadi yang penting dipahami. Yang selanjutnya ini 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial ya, jadi sama ya, 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial ya. Nah, kalau ada seperti ini 5 dengan 4 ya, jadi sama seperti tadi caranya ya. Nggak usah dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian dicari hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dicari hasilnya, kemudian dibagi agak panjang ya. Nah, ini sama seperti caranya atas ya. Nah, berarti ini 5 faktorial itu 5 sama saja dengan 5 dikali 4 faktorial ya, berdasarkan rumus yang sebelumnya ini. Nah, kemudian dibagi 4 faktorial. Nah, jadilah ini 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Kemudian ini 3 faktorial tetap kita tulis. Ya. Nah, berarti nanti ini kan sudah tewas ini. Nah, jadi sisa 5 dikali. Nah, ini 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1. Ini kan 3 kali 2 dikali 1. Nah, berarti sisa 5 dikali 6 ya, 5 kali 6 30, berarti jawabannya 30. Oke. Nah, ini nanti faktorial ini di penjumlahan atau perkalian atau pembagian faktorial digunakan nanti di permutasi dan kombinasi ya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir ini 8 faktorial, ini sebetulnya sudah ada ini caranya, tapi ini lebih
Ini saya jelaskan cara cepatnya. Ya, ini saya jelaskan cara cepatnya. Nanti saya bagikan juga ini materi. 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, jadi 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, jadi caranya sama ya. Lihat kalau di bawah yang dibagi ini ada 3 dan 6. Lihat pembagi yang besar ya, ini kan yang besar di sini 6, di 6 faktorial. Nah, jadi nanti di atas di sini ini 8 dikali 7 dikali 6 faktorial ya. Nah, ini supaya gampang dihitung ya, 6 faktorial. Kemudian dibagi dengan 3 faktorial dikali 6 faktorial ya. Nah, kenapa saya stop sampai di 6 faktorial? Ini supaya sama-sama 6 di sini habis nanti kalau kita bagi. Nah, kalau ini kan sudah habis ini. Jadi 6 faktorialnya ini sudah tewas. Jadi sisa 8 dikali 7. 7 kali 8 56 ya. Nah, 56 dibagi. Nah, ini 3 faktorial itu 6 nih, 3 kali 2. 3 kali 2 kali 1 ini sama aja 6. Nah, berarti 56 dibagi 6. Oke. Ya, berapa itu 56 dibagi 6. Komanya silahkan dihitung sendiri. Ya, dan seterusnya. Jadi seperti ini cara perhitungan faktorial untuk lebih mudahnya, ya, untuk lebih mudahnya seperti ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke Pak, bagaimana contoh soal 320 faktorial? ya. Kenapa ya? 320 faktorial. Iya, Ya. iya, jumlah besar. Oh, kalau begitu. Pasti tidak begini nanti soal Pak. Oh, kalau soalku nanti ya jumlah besar ya. Kenapa bisa? Contoh dulu Pak, 320 faktorial. Jadi banyak cara cepatnya itu 320 faktorial. Ada langsung itu caranya kalau mau di kalkulator nih, berarti mulai dari 320 dikali berapa lagi, dikali 319 sampai dikali 1 nih. Iya. Ada cara cepatnya itu. Ini pakai coba pakai barisan dan deret. Pernah belajar ya, barisan dan deret bilangan ada itu. Tapi nanti kalau di soal tidak seperti itu juga nanti ya. Ya, paling nanti kalau ada seperti itu pasti saya jelaskan juga cara ini. Ya, bagaimana cara singkatnya ya. Yang jelas kalau ada misalnya paling seperti ini. Misalnya begini ya. Misalnya kalau saya buat soal, kalau yang angka yang besar nih, yang misalnya di atas 320 faktorial, ya kemudian dikali 250 misalnya faktorial, dibagi, ya dibagi misalnya 318 faktorial, kemudian dikali 248 faktorial. Ya, paling nanti soal saya seperti ini. Ya. Kalau seperti ini kan gampang gini. Kalau seperti ini Pasti begini. berapa jawabannya kalau begini? Ini panjang atau tidak ini? Ya, ini sebetulnya tidak perlu dicari 320 dikali 319 sampai 1 ya. Coba lihat di bawahnya ini, di bawah. Kalau ini cara cepatnya, dikerja cepat-cepat. Ya, kalau ini cara cepatnya, kita lihat dulu dari sini 320 dulu. 320 itu kan sama saja dengan 320 faktorial itu 320 dikali berapa? 319 di 319 dikali 318 faktorial. Kan ini nanti bisa pakai kalkulator kalau ini kan gampang.
Kemudian dikali, kalau ini kan 250, ini sama saja dengan 250 dikali. Nah, lihat ini 248 di bawah. Ya, berarti dikali di bawahnya 250 kan 249. Kemudian dikali 248 faktorial. Ya dibagi 300. Kenapa sampai 318? Karena supaya saya bisa matikan ini 318 faktorial dikali ini. Dikali 248 ya, faktorial. Nah, ini kan habis ini kan tewas ini karena sama tuh. Nah, ini juga 248 ini dengan ini. Ya, tinggal dikalikan saja pakai kalkulator 320 kali 319 dikali 250 kali 249. Langsung 10 detik langsung ada jawabannya di sini. Ya, yang jelas kita pahami prinsip faktorial ya. Jadi kalau ada soal seperti ini ya dilihat dulu yang mana yang kira-kira bisa saling mematikan ya. Bisa disederhanakan maksudnya ya, bisa disederhanakan. Ya, jadi caranya seperti tinggal dikali 320 kali 319 dikali 250 kali 249. Itulah jawabannya. Tidak perlu ini 320 di apalagi dipecahkan jadi 320 dikali 319 kali 318 kali 317 sampai 1 pasti panjang ya. Ini juga 250, ini juga yang di bawah. Ini juga kemudian ujung-ujungnya kan nanti dikali hasilnya di atas, kemudian yang di bawah juga dikali hasilnya. Kemudian nanti dibagi, pasti sama jawabannya ini kalau kita pakai cara ini. Kalau tidak percaya, ya bisa dicoba-coba nih kalau kurang kerjaan misalnya dari kerja di rumah tuh, ya bisa dibuktikan ya. Nah, ya begitu maksud saya. Paling kalau misalnya angkanya besar, ya saya buat seperti ini yang bisa diselesaikan. Ya. Karena kalau saya buat soal mungkin kelihatannya susah tapi sebetulnya rumit ya. Mungkin kelihatannya susah tapi sebetulnya gampang kalau kita bisa kita bisa sederhanakan. Iya. Tapi kan kalau rata-rata kalau saya biasa bikin soal itu saya lihat juga ini maksudnya tidak mungkin saya buat soal-soal seperti soal olimpiade di soal ini soal-soal tingkat tinggi kan tidak mungkin juga, pasti agak susah ini diselesaikan ya. Ya paling soal-soalnya ini soal-soal yang standar saja. Yang penting dipahami apa itu faktorial, permutasi, kombinasi dan sebagainya ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya ke ini, ke permutasi, soal tentang permutasi. Sebetulnya dipahami ini caranya atau maksudnya. Berapapun angkanya di sini, tinggal disederhanakan nanti ya. Ini kita sudah belajar tentang faktorial. Sekarang saya masuk di sini permutasi dan kombinasi ya. Permutasi dulu. Jadi ini semua berkaitan ya, permutasi, kombinasi, peluang. Jadi untuk permutasi, kalau contoh sederhananya itu dalam kehidupan sehari-hari ya, permutasi. Misalnya orang bikin, kita mau bikin password misalnya, di password di Google kah ya, atau password di media sosial ya. Itu kalau mau aman itu biasa disarankan agar jangan cuma angka saja ya, tapi pakai huruf juga, bahkan disarankan juga pakai ada huruf kapital, ada huruf kecil ya. Itu apa gunanya? Itu gunanya supaya apalagi peluang ya, dari permutasi saya hubungkan dengan peluang, karena nanti kan kita belajar peluang untuk dibobol itu passwordnya ya. Itu agak susah ya, agak susah. Kenapa? Karena permutasinya banyak
ya, atau kombinasinya banyak, ya jadi agak susah dibobol, ya. Nah, jadi kalau misalnya orang mau bobol coba satu-satu, ya kalau angka saja itu gampang itu, misalnya angkanya dari 1 sampai 1123 misalnya, dia pakai password, dia pakai angka antara 1 2 dengan 3 saja di situ. Itu kan gampang dibobol di situ. Orang saya coba-coba, dia tekan dulu 1 2 3 atau 3 2 1 atau 2 3 1. Itu nanti lama-lama akan bisa bobol passwordnya ya. Nah, begitu pula dengan angka dari 0 sampai 9. Itu sebetulnya agak gampang juga ini dibobol. Tinggal dicoba-coba saja. Apakah dia pakai apalagi tanggal ulang tahunnya misalnya, ya, atau angka yang lain. Ya itu agak gampang itu, apalagi sekarang kan teknologi canggih. Ya, sudah banyak aplikasi pembobol password. Tapi kalau kita pakai kombinasi angka dan huruf, ya itu lebih susah. Ya, lebih susah karena dia punya permutasi lebih banyak. Iya. Nah, jadi itu untuk permutasi, ya. Jadi meskipun misalnya ada alat atau ada software, kan pernah kita lihat ada apa lagi, misalnya ada file PDF dipasangi password, ternyata ada software yang bisa memecahkan passwordnya, nih ada PDF cracker ya, ada atau password remover, ya. Itu sebetulnya cara kerjanya itu dia apa lagi, dia kombinasikan itu angka-angka terus menerus nih. Ya, dia coba-coba terus dalam waktu yang cepat, dia bisa akhirnya dia bisa temukan ini password yang dimasukkan, ya. Akhirnya bisa masuk atau bisa hilang passwordnya deh. Ya, jadi kalau orang bikin pemecah password, ya dia tentukan dulu kombinasinya, ya nanti dipelajari di peluang. Ya, jadi kalau mau lebih aman passwordnya, ya kalau bisa pakai angka, kombinasi angka pakai huruf. Kalau bisa juga pakai kombinasi ke tanda koma ke tanda positif. Ya, kalau bisa dipasangin seperti itu. Itu supaya lebih susah bobol passwordnya. Ini sebagai contoh. Ini contoh seorang pengusaha mebel. Ini contoh sederhana saja. Ini seorang pengusaha mebel ingin menulis kode nomor pada kursi buatannya yang terdiri dari 3 angka. Nah, padahal pengusaha itu hanya memakai angka 1 2 3 4 dan 5. Nah, angka-angka itu tidak boleh ada yang sama. Tanyakan berapakah banyak kursi yang akan diberi kode nomor. Ya, maksudnya di sini, ini pengusaha mebel, dia ingin memberikan kode nomor di kursinya, ya, terdiri dari 3 angka. Dia hanya memakai 1 sampai 5. Jadi angkanya itu hanya 1 sampai 5, ya. Nah, kemudian dia memakai 3 angka. 3 angka misalnya dia pakai angka 3 2 1 misalnya, itu kan sudah satu kode ini, ya, sudah satu kursi. Nah, kemudian ada syaratnya ini, tidak boleh ada yang sama. Maksudnya tidak boleh ada yang sama, kita tidak boleh berikan angka misalnya 33 335, ya, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada 2 3 di sini, ada yang sama nih 335. Katanya kan tidak boleh ada angka yang sama. Nah, pertanyaannya ini, siapa nama pengusaha mebel? Pertanyaannya ini, berapa banyak kursi yang diberi kode nomor? Kalau kita coba satu-satu itu kan banyak, panjang nih. Ya, misalnya kita coba dulu 321. Ya, kemudian dicoba lagi 345. Ya, kemudian ya, dan seterusnya. Pasti ada banyak di sini kode. Nah, tapi untuk mengefisienkan waktu, ya kita gunakan ini rumus dari permutasi.
yang ada hubungannya tadi dengan apalagi dengan faktorial, ya, mutasi faktorial. Ya, sama juga misalnya plat mobil atau plat motor. Ya, kalau kita pakai misalnya 4 angka, itu berapa plat yang bisa dibuat dengan angka yang berbeda misalnya. Jadi kan kalau plat motor ada juga hurufnya, jadi artinya biar nomornya sama tapi hurufnya bisa berbeda, berarti ada banyak permutasi atau kombinasi yang mungkin dibuat, ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau misalnya plat mobil itu angkanya kecil, maksudnya digitnya kecil, misalnya cuma 2 digit atau 1 digit, ini biasa lebih mahal nih, ya. Nah, itu karena tidak banyak samanya, ya. Gampang juga dihafal nih. Oke, lanjut. Nah, ini caranya. Untuk menjawab hal tersebut, mari kita gambarkan 3 tempat kosong yang akan diisi dari 8 angka. Ada 2 cara, sebetulnya ini ada 2 cara. Ya. Nah, jadi ada 2 cara. Ini cara yang pertama. Ya. Nah, kita sediakan 3 tempat kosong. Maksudnya ini ABC di sini, ini ABC. Atau bisa juga misalnya di sini angka 1 2 3, ya, A B dengan C. Ini A ini angka yang pertama, angka yang kedua B, angka yang ketiga C. Maksudnya kalau misalnya kita mau 3 5 4 misalnya nih. Ya. Berarti di sini 3-nya A, 5 B, 4 C. Nah, kemudian setelah itu, nah ini ada penjelasannya di sini. Kotak A ini dapat diisi dengan 5 angka. Yaitu 1 2 3 4 5. Nah, berarti kita tulis di sini 5. Ya, ini 5 angka, ya, 5 angka. Nah, kenapa kita bisa tulis 5 angka? Karena disoalkan ada angka yang bisa digunakan itu sampai 5. Seandainya 6 berarti sampai 6, ya. Nah, berarti di sini 5 angka. Nah, kemudian B. Ini tinggal 4 angka. Ya, kotak B ini dapat diisi dengan 4 angka. Kenapa? Karena ada tadi syaratnya, ini angkanya tidak boleh ada yang sama, ya, tidak boleh ada yang sama. Artinya kalau sudah ada 1 angka kita pakai di A atau ratusan di sini. Nah, itu di B sudah tidak bisa lagi digunakan. Ya, saya 5 di sini tidak bisa lagi. Berarti hanya ada 4 angka yang bisa dipakai di sini. Ya, hanya ada 4 angka. Oke. Nah, kemudian C, ya, atau ini angka puluhan tadi, ini ratusan, ini angka satuan. Itu karena sudah dipakai di A dengan B masing-masing 1 angka, berarti hanya tersisa 3 angka saja di sini. Karena kan angkanya tidak boleh ada yang sama. Hanya tersisa 3 angka. Oke, ini penjelasannya di bawah ini. Ya, kalau cara cepatnya seperti ini tadi, tinggal dikalikan saja tuh 5 dikali. Nah, tinggal 5 dikali 4 dikali 3, berarti 5 dikali 4, ya, dikali 3. Kali 4 20, dikali 3 60, ya, berarti ada 60 kursi. Nah, atau ada 60 nomor kursi, ya, yang bisa dibuat dari 5 angka tadi dengan mengambil 3 angka dan tidak boleh ada yang sama. Kalau tidak percaya bisa dicoba satu-satu. Catatan, ini catatan. Kalau ada misalnya nomor kursi 1 2 3, nomor kursi 1 2 3, itu kalau dipermutasi itu bisa juga terhitung 2 1 3 atau 3 2 1. Itu dihitung 1 ini berbeda, dihitung berbeda ini tuh 1 2 3 berarti ada 3 di sini. Beda kalau kombinasi, ya, nanti kita pelajari juga kombinasi. Kalau kombinasi ini dia terhitung hanya 1 saja. Ya, 1 saja, ya. Ya, karena 1 2 3 sama dengan 2 1 3 3 2 1. Nah, beda dengan permutasi. Kalau permutasi ini dihitung 3, ya. Seperti itu. Nah, nanti ini penjelasannya kalau sudah dipelajari tentang kombinasi. Nah, jadi di sini ada 60 kursi.
Oke. Nah, susunan semacam ini disebut permutasi karena urutannya diperhatikan, sebab 125 tidak sama dengan 215 maupun 521. Ini terhitung 3, ini 125, 215 dan 521. Kalau dikombinasi dia hanya terhitung 1 ya. Kalau kita pakai cara rumus, ini bisa juga. Nah, ini pakai ini kalau kita menggunakan rumus permutasi. Ya. Jadi untuk rumus permutasi, ini ada NPR, bisa juga N-nya di atas di sini sama, jadi bisa juga N-nya di sini NPR. N permutasi R. Nah, itu sama saja dengan N faktorial dibagi dengan dalam karung N dikurang R faktorial. Ya, dalam hal ini N itu semua bilangan ya, semua bilangan yang dipermutasikan. Kalau R itu banyaknya atau jumlah ini seperti ini tadi ini. Ini jumlah yang dipermutasikan. Kalau ini jumlah total ini yang di atas. Nah, maksudnya begini, kalau misalnya bingung. Ini kan tadi di soal ada tiga angka yang ingin dibuat, terdiri dari 3 angka. 3 angka ini adalah R-nya. Ya, ada R-nya ya. Kemudian ini ada 5 angka, 1 2 3 4 5. Nah, ini N-nya ini, jadi ada 5, jadi N-nya 5. Kalau di sini tadi N-nya 5, R-nya 3. Nah, jadi N itu adalah jumlah semua angka, ya, jumlah semua angka yang bisa dipilih di situ. Ya, dari 3 angka yang disusun. Kalau R ini angka yang disusun atau dipermutasikan. Ya, kalau N jumlah semua angka yang bisa diambil nih, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau di soal ini kita menggunakan rumus permutasi tadi, ya, di mana N-nya itu adalah 5 karena dari 1 2 3 4 5. Kemudian R-nya itu hanya ada 3 yang mau diambil. Ya, berarti ini kita pakai rumus 5 permutasi 3 ya. Nah, berarti 5 faktorial dibagi ya, 5 faktorial dibagi. Ini kan tadi 5, ini N-nya 3, R-nya N dikurang R berarti 5 dikurang 3 dalam karung faktorial. Oke, nah berarti ini 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 kan 2 ya. Nah, berarti di sini 5 kurang 3 2 faktorial. Oke. Nah, jadi tinggal dihitung saja. Ya, berarti 5 dikali 4 ya, dikali 3 dikali 2 faktorial, langsung saja sih faktorial nih ya. Kalau di sini kan di bawah 2 faktorial, nah, bisa nanti ini tewas ya. Jadi sisa 5 kali 4 20 dikali 3 60, jadi sama di 60 kursi ya. Jadi terserah mau pakai rumus atau mau pakai ini. Tapi sebetulnya kalau mau gampang pakai rumus saja ini sebetulnya. Kayak kan tinggal dimasukkan N-nya berapa, R-nya berapa ya. Ya, jadi ada 60 kursi atau 60 susunannya, susunan angka. Oke. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari. Kalau saya hubungkan tadi dengan password, bisa kita pakai ini permutasi. Pasti lebih banyak susunannya kalau banyak angka kita pakai di sini. Misalnya angkanya kita pakai 9 atau 10 angka misalnya masuk 0. Ya, dibuat password ada 5 angka berarti 10 permutasi 5 ya. Ya, 10 permutasi 5. Pasti dia lebih banyak daripada
5 permutasi 5 misalnya. Ya, karena semakin banyak angkanya. Berarti semakin banyak juga susunan yang bisa dibuat. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini kita selesaikan dulu permutasi. Ini ada contoh soal tentang permutasi. Ya, jadi kita tinggal pakai rumus. Misalnya 8 permutasi 3. Ya. Kalau saya hubungkan dengan contoh yang tadi. Jadi misalnya ada 8 angka ya, 8 angka. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini saya dari 8 angka ini saya mau susun 3 angka. Saya mau ambil 3 angka. Ya, kemudian 3 angka ini saya susun. Ada berapakah susunan yang bisa terjadi? Ada berapa susunan yang bisa terjadi? Atau ada kalau dihubungkan dengan soal yang tadi, ada berapa kursi? Nah, kalau misalnya 8 angka dibanding dengan 5 angka tadi, ya, jadi kita bisa ambil sampai 8 angka. Nah, jadi caranya kita pakai permutasi saja nih. Ya, berarti ini 8 permutasi 3 ya, 8 permutasi 3. Ya, berarti di sini yang A ini N-nya itu 8 ya, kemudian R-nya 3. Nah, tinggal dimasukkan di rumus tadi, di rumus permutasi ya, permutasi N ya, N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, tinggal pakai ini saja, gampang ya. Berarti di sini 8 permutasi 3. Nah, N-nya kan 8, berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3. 8 kurang 3 faktorial. Nah, berarti 8 faktorial dibagi 5 ya, 8 faktorial dibagi 5 faktorial ya, berarti sama dengan 8 kali 7 6 5 4 3 2 1 dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, atau bisa tadi cara cepatnya langsung yuk. Nah, hasilnya nanti 336 kan, ini kan sama di sini. Ini 5 4 3 2 1 ini juga. Oke. Kita bisa di sini langsung 5 faktorial, di bawah juga 5 faktorial, ini sama-sama habis. Hasilnya sisa 8 kali 7 kali 6, hasilnya 336. Ya, artinya 336 susunan angka yang bisa dibuat. Kalau dihubungkan dengan soal yang tadi 336 kursi. Ya, kalau cuma 5 tadi cuma 60 di 60 kursi. Nah, jadi dari sini saja bisa kita lihat bahwa kalau misalnya kita mau buat password ya, dengan 3 angka atau passwordnya dengan mengambil 5 angka itu tadi 60 kemungkinan ya. Jadi kalau mau dibobol itu password ya, kalau cuma 5 angka itu hanya 60 kali orang mencoba-coba, 60 kali orang mencoba-coba ya. Lama-lama pasti dia dapat itu permutasinya ya, sampai 60 kali. Jadi hanya gampang dibobol karena sedikit permutasinya. Kalau kita pakai 8 angka ya, kemudian password kita 3 angka ya, nah, itu lebih banyak di permutasinya, berarti ada 336. Jadi kalau mau dibobol password kita mau dibobol itu 336 kali mencoba ya, baru didapat ya yang mana yang tepat. Nah, kemudian begitu pula kalau misalnya saya pakai misalnya angka yang lebih besar ya, di sini lebih banyak angka
Ya, kalau lebih banyak angkanya berarti itu lebih bagus lagi ya, lebih banyak nanti di sini, lebih banyak permutasinya. Ya, lebih susah dibobol. Kalau tidak percaya bisa masukkan di sini misalnya berapa angka. Ya. Misalnya saya ambil 7 angka di sini, 8 kurang 7 kan 1 faktorial. 8 faktorial dibagi 1 faktorial ya berarti agak panjang di sini. Ya, dia sampai berapa ini? 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai di sini. Itu kan lebih banyak nanti di sini. Ya. Jadi sama misalnya kalau ada koper ada 3 angka di situ, biasa itu koper diputar-putar ya. Dia sebetulnya lebih banyak ya, kalau orang mau bobol itu angkanya. Dia harus coba sampai ini kalau misalnya ada 9 angka 1 sampai 9 ya berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Itulah jumlah permutasinya. Jadi kalau mau dibobol harus dicoba satu-satu. Selanjutnya ini. Pak, itu 0 faktorial. Kenapa? Nilainya 1. Ya, yang mana? 0. Yang 0 faktorial. Nilainya 1. Ya, kalau 0 faktorial itu nilainya 1 nih, bukan 0 ya. Jadi kalau ada 0 faktorial ya itu nilainya 1 ya. Ya, nilainya 1 kalau 0 faktorial. Sama dengan 1 faktorial juga nilainya 1. Ya. Atau bisa search di Google. Kenapa bisa 1? Kayaknya perlu ada tugas ini. Kenapa bisa 1 itu 0 faktorial? Ada caranya itu. Iya, kenapa bisa 1? Coba cari-cari. Jadi 0 faktorial itu nilainya 1, sama saja dengan 1 faktorial. Ya. Jadi jangan dikira kalau 0 faktorial itu nilainya 0, bukan. 0 faktorial itu sama saja dengan 1 faktorial. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi ini ada tadi ini 0 faktorial itu nilainya 1 ya. Nilainya 1. Jadi kalau ada 4P4 artinya di sini ada 4 angka, kemudian mau disusun 4 juga diambil dari 4. Ya, berarti dia 4 permutasi 4. Ya, 4 faktorial dibagi 4 kurang 4 faktorial, 4 faktorial per 0 faktorial. Ya, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 hasilnya 24. Iya. Jadi kalau ada 0 faktorial di situ itu nilainya 1. Sama dengan 1 faktorial itu nilainya 1. Ini contoh yang lain. Ditentukan permutasi 3 huruf yang berbeda, misalnya ABC. Nah, kalau ini sederhana jadi. Cuma ini contohnya diperlihatkan ini susunan permutasinya. Nah, jadi ini ada tiga huruf. Ya, permutasi dari 3 huruf yang berbeda ya. Misalnya ABC. Jadi maksudnya ini ABC. Ada berapa permutasi yang mungkin ini kalau kita balik-balik ini? Ya, jadi bisa ABC, bisa ACB, bisa BAC, bisa BCA, bisa CAB, CBA. Jadi ada 6 di sini. Ya, ada 6. Ada 6 permutasi yang mungkin. Iya. Kalau rumus permutasinya ini dia 3 permutasi 3 ya. Ya, 3 permutasi 3. Berarti 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial. Berarti 3 faktorial dibagi 0 faktorial. Nah, ini hasilnya 3 dikali 2 dikali 1. 0 faktorial itu kan 1 berarti 6. Jadi sama, jadi tergantung nanti di soalnya kalau diminta tuliskan anggota-anggotanya misalnya. Jadi tulis seperti ini. Kalau hanya ditanyakan ada berapa permutasi yang mungkin, ya, berarti begini 6.
Jadi prinsip permutasi dan kombinasi ini yang banyak disalahgunakan oleh orang deh. Kalau orang tahu itu prinsip kombinasi. Jadi bisa saja membuat aplikasi pembobol password misalnya. Jadi dia coba terus ya. Tapi kalau mesin itu kalau komputer yang mencoba itu kan dalam 1 detik itu dia bisa memproses banyak data ya. Jadi itu saran saya tadi kalau mau buat password, kalau bisa apalagi gabungnya antara huruf dengan angka. Kalau perlu tanda baca juga supaya agak susah dibobol. Sekarang juga sistem keamanan juga saya kira sudah semakin bagus kalau di Google itu dia sudah pakai ini juga, Google Authenticator ya, yang berubah setiap waktu. Ada juga yang masuk di apalagi di handphone, di HP. Tapi kalau pakai Google Authenticator itu lebih bagus sebetulnya, karena dia polanya terus berubah ya. Dia tidak tetap polanya. Nah, ini ada contoh lagi. 3 permutasi dari 5 huruf yang berbeda, misalnya ABCD. Ini maksudnya kalau ada tiga angka kita mau susun dari 5 huruf yang mau diambil. Ini ada totalnya 60. Kalau ini saya lihat dia coba satu-satu mulai dari ABC, ABD, ABE, ACB dan seterusnya. Ya, dari ABCDE ini diambil 3 ini disusun. Ada 60. Sama seperti tadi ini yang kursi ada 5 angka, kemudian 3 angka yang mau diambil. Jadi susunannya seperti ini. Ya, ini dicoba satu-satu ini. Jadi ada 60 total. Ya. Jadi kalau passwordnya tadi hanya diambil dari 5 angka, kemudian hanya 3 angka passwordnya. Orang sisa masukkan ini permutasinya ini ya, ABC atau 1 2 3. ABC dulu, ABD, kemudian ABD, ABE. Pasti ada salah satu di sini yang klop ya. Maksudnya ada salah satu di sini yang password yang tepat. Bisa dibaca ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita pakai rumus ini sama seperti tadi ini, 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial, berarti 5 faktorial per 2 faktorial, hasilnya 60 ya. Jadi sama seperti tadi, permutasi. Nah, ini selanjutnya ini permutasi jika ada unsur yang sama ya. Permutasi jika ada unsur yang sama. Saya selesaikan dulu permutasi semua, nanti minggu depan kombinasi, karena kombinasi dan peluang itu agak panjang ya. Maksudnya ini misalnya kalau tadi kan tidak ada unsur yang sama, kalau ini ada unsur yang sama. Misalnya berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata Agustus, B itu Gajah Mada. Nah, jadi untuk rumusnya ini P sama dengan N faktorial per K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Ini contoh soalnya. Biasanya di contoh soal itu yang lebih jelasnya ya. Misalnya ini yang pertama Agustus. Ini kan Agustus ada unsur yang sama yaitu U. U-nya ada 2, S-nya juga ada 2 ya. Begitu pun dengan Gajah Mada, ini ada 4A-nya, ini ada unsur yang sama ya. Kalau di contoh soal sebelumnya itu kan tidak ada unsur yang sama, itu hanya 1 2 3 4 5 saya tidak ada yang sama. Kalau ini ada yang sama ini ya. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Yang pertama ini Agustus ya. Jadi banyaknya huruf. Nah, ini total, ini yang rumusnya ini, di mana N itu adalah jumlah huruf. N ini jumlah huruf atau banyaknya huruf atau angka ya. Ya. Kemudian S ini banyaknya angka yang atau huruf yang sama. Ya, di sini kan yang sama ini ada U-nya ada 2, S-nya juga ada 2.
Ya. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu yang sama dikalikan nanti dibawa di sini. Ya. Berarti totalnya kan ada 7 faktorial, jadi permutasinya itu 7, jumlah totalnya dulu ada 7. Kalau di sini ada 7 huruf, 1 2 3 4 5 6 7. Ya, jadi ada 7 huruf. Kemudian banyaknya yang sama itu S-nya ada 2 di sini, 1 2 ya. Berarti ditulis di sini 2 faktorial. Begitu pun dengan U-nya ada 2. U-nya ada 2, berarti di sini 2 faktorial. Ya. Nah, jadi rumusnya 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, hasilnya nanti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bisa juga nanti dilangkat di ini salah satunya, duanya ya sama. Nah, hasilnya nanti ini dibagi, hasilnya di atas dibagi yang di bawah. Hasilnya 1260 susunan atau cara di susunan. Kalau tidak percaya bisa disusun satu-satu ya. Iya, sampai 1260. Kalau kurang kerjaan bisa dicoba-coba ya. Oke, lanjut Gajah Mada. Gajah Mada ini banyaknya huruf ada 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian banyaknya A. Ini ada 4, hanya satu ini yang sama di A. Ya, berarti hanya satu dibawa di sini. 4 beda dengan tadi. Yang tadi kan ada 2 ya. Ya, S dengan U. Berarti dikali di sini. Di sini hanya ada satu, berarti A saja ada 4. Berarti 4 faktorial. Seandainya ada hurufnya yang sama lagi, misalnya D-nya 2, berarti kali 2 lagi faktorial. Atau D-nya 3, berarti 3 kali 3 faktorial. Nah, tinggal diselesaikan ini, berarti 9 ke 8 7 6 5 4 3 2 1. Ini tinggal dicoret. Berarti sisa 9 kali 8 kali 7 kali 6. Ya, sini 15.120 susunan. Kalau tidak percaya ya bisa disusun sendiri. Nah, ini 9 faktorial per 4 faktorial. Ya, siapa tahu ada membuat tugas akhir nanti, aplikasi pembobol password dengan menggunakan ini teori kombinasi dan permutasi. Ya, ada teori peluang. Ya, tidak ada yang bikin itu tugas akhir seperti itu. Ya, kebanyakan saya lihat tugas akhirnya rata-rata yang ini, apalagi yang sudah banyak semua samanya. Ya, sudah banyak sama dengan sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut. Oh, ini juga ada ini contoh soalnya. Jadi caranya sama ya. Berapa banyak bilangan 7 yang dapat disusun dari angka-angka? Kalau ini ada yang sama, ini ada 4. Ini juga 5, ada 3 ini. Nah, kemudian ini caranya. Nah, banyaknya angka kan totalnya 7. Jadi sini 1 2 3 4 5 6 7. Karena banyaknya angka 4 ada 3. Kemudian banyaknya angka 5 ada 3 juga. Ya, berarti nanti 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Jadi yang dilihat di sini yang banyaknya sama di sini. Jangan lihat 5-nya dengan 4-nya salah. Nanti 3 faktorial dibagi 3 faktorial, hasilnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1. Ini 3 faktorial masing-masing. Hasilnya 140 susunan. Ya. Oke, saya kira ini lengkap ini contoh soalnya. Ya, kemudian ini juga 2 2 4 4 6 6, berarti ada 3 di sini. Ini 2 4 dengan 6 masing-masing 2. Ya, banyaknya ada 7 angka. Nah, banyaknya angka 22. Banyaknya ada 42, banyaknya angka 62. Berarti 222 semua di bawah ya. Jadi 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial, hasilnya ini tadi 7 faktorial dibagi ini tadi 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1, hasilnya 630 susunan ya. Nah, itu kalau ada angka yang sama ya. Yang terakhir ini untuk dipermutasi ada namanya permutasi siklis. Atau ada dulu yang mau ditanyakan di sini. Gak ada unsur yang sama. Kalau di soal ini saya kira sudah jelasin di soal ini, contoh soalnya.
Nah, kalau permutasi siklis ini ada dimisalkan meja bundar ya, meja bundar ya, meja bundar. Nah, permutasi siklis ini permutasi yang cara menyusunnya melingkar ya, sehingga banyaknya menyusun n unsur yang berlainan dalam lingkaran ditulis. Jadi P siklis itu ini sebetulnya gampang di kalau P siklis dia langsung saja n dikurang 1 faktorial ya. Misalnya ada 8 orang yang duduk melingkar ya, berarti untuk permutasi siklisnya 8 dikurang 1 berarti 7 faktorial nanti hasilnya. Nah, ini ada contoh soalnya di sini. Misalnya pada rapat pengurus OSIS dihadiri 6 orang yang duduk. Jadi ada 6 mengelilingi sebuah meja bundar. Yang ditanyakan siapa nama ketua OSISnya ini kira-kira. Ya, yang ditanyakan berapa susunan yang dapat terjadi. Maksudnya di sini misalnya ada 6 orang. Si orang pertama di sini 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6. Ah, ada berapa susunan yang terjadi maksudnya? Ini kan susunan yang pertama ini. Bisa jadi susunan yang kedua, duanya pindah ke sini misalnya, atau duanya pindah ke 5 ke sini. Nah, itu dihitung 1 itu. Nah, kemudian bisa saja lagi ini lagi yang bertukar ini 3 ke sini, ya 6 ke sini. Ya, itu dihitung 1 juga dan seterusnya. Totalnya itu kalau kita menggunakan permutasi siklis susunan yang terjadi itu ada 120 susunan ini. Apalagi susunan angka yang ada di permutasi siklis ini atau susunan orang yang ada di sini. Ya. Itu ada 120 susunan yang terjadi. Kalau tidak percaya ya bisa dicoba sendiri. 6 orang nih duduk di meja bundar saling mengatur. Ya, kemudian dihitung berapa susunan yang terjadi, itu pasti 120. Ya, karena rumus permutasi siklis karena ada 6 orang berarti 6 kurang 1 faktorial berarti 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120 susunan ya. Wih, banyaknya tugas ini. Atau nanti selesai saya bahas kombinasi. Ya, mungkin ada yang tidak mau ditanyakan ini tentang permutasi tadi.